Sekarang gue mau bikin sebuah interior 3D scene, dan yang pasti scene ini bukan murni hasil pemikiran gue terinspirasi dari desain orang lain. Dan ketika pertama kali gue ngeliat ini, gue kayak merasa tertarik banget, makanya gue pengen bikin 3D scene-nya gitu. Mungkin ini bukan alur kerja yang terbaik, tapi gue nyaman dengan alur kerja ini sekarang dan gue pengen share ke kalian. Jadi gue nemu inspirasi desain ini tuh sebenarnya dari Pinterest. Jadi gue surfing di Pinterest dan setelah gue telusuri ternyata ini tuh desain yang dibuat oleh sebuah studio namanya ATO Studio. Gue nggak tahu sih cara nyebutnya gimana, pokoknya ATO Studio. Buat yang tertarik baca artikelnya, gue juga bakal simpen di deskripsi. Jadi sebenarnya ini tuh proyek apartemen, tapi yang gue ambil, yang gue tertarik tuh bagian kamarnya gitu, kamar tidurnya. Dan ya, walaupun ini meniru gitu desain orang, tapi ya gue mencoba melakukan sedikit perubahan lah, modifikasi sedikit gitu, walaupun cuma sedikit, yang penting ada lah ya, karena ya gue juga nggak ngerasa pinter-pinter banget buat konsep interior dari nol banget gitu, gue nggak sepinter itu, makanya gue pakai referensi. Secara space planning sih nggak ada yang beda sama referensi. Jadi di situ ada nakas, ada kasur, ada lemari baju, dan di tahap space planning ini biasanya gue langsung bikin di SketchUp. Jadi gue bikin semacam box yang nanti fungsinya itu buat mewakili furnitur atau mebel yang bakalan ada di ruangan ini gitu. Nah nanti si box yang udah tadi gue bikin, gue susun, gue tata sesuai dengan kebutuhan yang ada di ruangan ini gitu. Dan nanti kalau udah disusun, gue bisa lanjut detailing dengan mudah. Itu makanya kenapa gue bikin space planning ini langsung di SketchUp. Setelah gue tata box tadi, gue lanjut dengan membuat 3D existingnya secara utuh. Mulai dari lantai, dinding, kemudian langit-langit, pokoknya semua elemen interior gue bikin, gue samain sesuai referensi yang tadi gue bahas sebelumnya gitu. Dan itu ukurannya emang terlalu akurat, soalnya gue cuma ngira-ngira aja pakai ukuran-ukuran yang emang biasa dipakai gitu, kayak ukuran-ukuran standarnya kan ada itu. Nah itu gue pakai ukuran-ukuran standar aja, gue kira-kira dikit juga, sama ya ada sedikit adjustment yang gue mirip-miripin sama desain dari referensi yang gue bahas di sebelumnya. Hal pertama yang gue detailin dari project 3D ini yaitu wall panelnya. Karena menurut gue wall panel ini eye catching banget, simple, cuma garis-garis doang, tapi enak aja gitu ngeliatnya. Secara komposisinya enak, secara warna juga menurut gue enak, jadi gue langsung detailin aja si wall panelnya. Di bagian wall panel ini gue mulai dengan ngasih guideline semacam garis bantu gitu. Gue atur sedemikian rupa. Seingat gue sih itu garis-garisnya tuh sekitar kelipatannya 15, kayak 15, 30, 45, 90 ya semacam itu. Pokoknya gue buat random, seenaknya gue aja, itu nggak terlalu mirip sama referensinya, pokoknya seenaknya gue aja, gue atur. Dan nanti si garis bantu ini bakal gue rubah ke NUT 6 mili. Nah buat yang nggak tahu NUT itu kayak semacam gap gitu, pokoknya jadi si garis-garis itu ntar ada ketebalannya gitu, ada dimensinya gitu. Dan ketebalan itu 6 mili, makanya dinamain NUT 6 mili. Nah selain itu di bagian wall panel juga gua kasih semacam tali air, ya gap juga itu, cuman dia ukurannya lebih besar, sekitar 2 cm. Dari pertemuan ke dinding, pertemuan ke lantai, pertemuan ke langit-langit, pokoknya pertemuan dengan elemen interior, jadi nggak langsung nabrak, kayak ada pembatasnya gitu, supaya lebih rapi aja sih. Setelah ngedetailin wall panel, gua lanjut dengan ngedetailin lemari bajunya. Di lemari baju ini masih sama, elemen yang dimainin itu sebenarnya garis lagi, dan garisnya itu garis vertikal. Dan ya ini memang sama kayak referensinya sih, cuman kalau di referensinya tuh di bagian atasnya ada garis horizontal, tapi di sini gue cuman mainin garis vertikal aja karena menurut gue itu udah cukup, supaya ntar nabrak sama bagian atasnya tuh kan ada plafon yang drop, jadi gue pikir garis vertikal aja cukup. Elemen garis vertikal ini gue bentuk langsung dari handle pintu lemarinya,
Jadi di handle-nya itu pakai semacam coakan gitu dari atas sampai bawah. Jadi selain berfungsi sebagai handle, berfungsi juga sebagai elemen desain gitu. Jadi simple banget dan menurut gua ini efektif. Dan garis vertikal di lemari baju ini menurut gua bagus banget menurut gua pribadi, karena si garisnya itu berhenti tepat di tali air dari drop ceiling dari kamar ini gitu. Jadi garisnya tuh berhenti sempurna gitu. Jadi desainnya tuh kesannya beres aja gitu. Dan ya menurut gua itu bagus. Untuk kasur sama nakasnya sih itu gue pakai library 3D gua yang udah sempat gua kumpulin dari pas gua zaman kuliah. Pokoknya udah lama, pas gua lagi gabut, gua kan emang suka rajin ngumpulin 3D gitu. Bisa nyari di banyak tempat sih, bisa di 3D Warehouse atau di web-web yang di Google juga. Lu googling pasti banyak sih web-web yang nyediain 3D gratis. Dan menurut gua itu 3D kasurnya cukup mirip, jadi ya udah gua pakai itu aja, yang ada aja. Dan untuk nakasnya itu gue emang beda dari referensi. Itu gue comot dari library yang udah gue kumpulin, dan menurut gue nakas ini punya kemiripan secara desainnya, punya kemiripan sama wall panel yang ada di belakangnya. Jadi menurut gue itu lebih klop, jadi gue pilih nakas ini gitu. Nah sekarang udah mulai kelihatan bentuk keseluruhan ruangannya. Untuk teksturnya sih gue nggak pakai tekstur yang high res sampai 4K gitu, nggak. Gue pakai tekstur yang resolusinya biasa aja, yang tentunya udah ada di library gue. Pokoknya yang mirip, yang menurut gue bagus, yang menurut gue oke, nggak terlalu sama tapi menurut gue ya cocok, ya udah langsung gue pasang aja. Setelah gue beres ngasih tekstur di semua bidang, di elemen interiornya, di furniturnya juga udah gue beresin semua, teksturnya udah gue pasang. Terus gue lanjut dekor si ruangannya. Ya ini emang tahapan apa ya, yang penting gak penting sih menurut gue tahap ini tuh, tapi perlulah di dekor gitu. Kayak dikasih pot, bunga-bunga, buku gitu kan, hordeng, lampu-lampu, ya gitulah pokoknya benda-benda yang bisa mempercantik ruangan ini gitu, biar lebih kelihatan hidup, lebih kelihatan realistik kali ya. Ya lebih hidup lah intinya, nggak kosong-kosong banget gitu. Terus lanjut ke light position, dan ini tuh apa ya, sebenarnya ada hubungannya sama ntar nanti di proses rendering, tapi di SketchUp-nya gue kayak nentuin dulu gitu sebelum masuk ke render. Gue tentuin dulu lampu apa yang bakal dipakai di ruangan ini. Jadi ada dua jenis, ada wall washer sama indirect lamp. Wall washer-nya itu ada dua posisi ya, ada dua grouping gitu. Jadi yang pertama itu gua taruh di depan lemari, wall washernya itu sekitar 45 cm seingat gua sih dari depan lemarinya. Terus gua taruh juga 2 biji di masing-masing jendela gitu, biar kelihatan seimbang aja gitu, jadi lebih enak. Terus indirectnya itu ada di sepanjang cop ceiling, itu yang nge-L di ruangannya. Itu gua taruh indirect untuk ya ngebangun ambience lah, biar kelihatan lebih warm, lebih nyaman gitu. Dan caranya itu gue cukup ditandain aja di SketchUp-nya, gue kasih warna gitu, jadi area mana yang bakal nyala gitu. Mungkin kalau yang suka ngerender pasti tahu ya, itu bakal dijadiin material emisif gitu, yang ntar mungkin gue bahas di part selanjutnya gitu. Render engine yang gue biasa pakai itu Corona 3D Max. Ya untuk sekarang sih gue nyaman dengan render engine ini gitu. Walaupun sebenarnya gue juga nggak jago-jago banget, malahan cenderung pas-pasan gitu di software ini gitu. Tapi ya gue ngerasa nyaman aja gitu di render engine ini. Sebenarnya sih nggak ada teknik khusus juga yang gue pakai di proses render ini, ya kayak render kayak biasa aja sih. Workflow-nya sih ya biasa aja, cuman ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu lah, gue bagi gitu, siapa tahu berguna gitu. Yang pertama itu penempatan kamera. Ini pun sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih sebenarnya. Jadi kameranya gue taruh di pojok sebelah kiri. Kalau orientasinya dari depan kasur itu sebelah kiri. Dan settingan kameranya pun nggak ada yang aneh-aneh sih, cuman gue taruh. Yang penting field of view-nya cukup buat ngeliatin semua elemen interiornya, dari lantai, dinding, ceiling, yang penting kelihatan semua. Karena ya ini kan render buat ngeliatin desain interiornya gitulah, bisa dibilang kayak gitu lah ya. Jadi yang penting elemen interiornya kelihatan semua.
lemarinya kelihatan, wall panelnya kelihatan. Menurut gue itu angle yang cukup bagus. Kemudian gue lanjut ke material setting. Material utama yang gue setting itu sebenarnya cuman material yang punya bidang yang gede gitu, kayak lantai atau parket, terus color block yang di wall panelnya, terus urat kayu di lemari baju. Cuman 3 itu aja sih yang gue utamain di setting gitu, karena ya sisanya mah ya settingan biasa aja sih, cuman kasih glossy, kasih bump, atau gue cukup pakai material yang udah ada di library si render engine-nya gitu. Untuk parketnya itu gue setting agak sedikit gloss dan bertekstur. Terus buat warna si wall panelnya itu gue setting ke warna cat duko yang semi gloss, jadi agak gloss dikit. Terus buat si tekstur kayu yang di lemari baju itu gue setting ke veneer. Yang sebenarnya gue pun agak ragu ya, itu sebenarnya udah sesuai belum sih sama material di dunia aslinya gitu, karena jujur ya gue juga belum bisa menghasilkan sebuah renderan yang hyper realistik, yang realistik banget gitu, hampir sama kayak foto gitu. Gue belum bisa, gue masih belajar juga, dan yang penting sih renderannya bisa informatif aja gitu. Setelah semua material gue setting dari mulai elemen interior sama pernak-perniknya, lanjut ke pencahayaan. Untuk pencahayaan alaminya gue pakai matahari dan skylight, dan itu dua-duanya udah ada di render engine-nya, jadi gue tinggal drop aja langsung dan tinggal gue setting intensitasnya semau gue. Dan biasanya gue punya kebiasaan yang cukup, ya ini trik mungkin ya, jadi gue taruh pohon di luar jendelanya supaya cahaya matahari yang masuk tuh nggak terlalu strong gitu, jadi kehalangan gitu. Dan selain ngurangin intensitas si cahaya matahari, bisa juga ngasih efek bayangan daun gitu, biar si scene-nya kelihatan lebih dramatis aja sih gitu. Kayak ya itu selera sih sebenarnya, ada yang suka ada yang enggak, tapi menurut gua ya bisa ngasih scene yang dramatis, gue suka aja gitu. Walaupun sebenarnya itu tuh bisa ngerusak komposisi desain juga sebenarnya, cuman ya balik lagi ke selera masing-masing lah itu ya. Dan untuk cahaya buatannya itu kan seperti yang udah gua sampaikan sebelumnya, di situ ada wall washer dan ada indirect. Untuk wall washernya gua setting ke warna putih aja biasa, dan indirect lampnya gua setting ke warna yang lebih warm, dan itu intensitasnya kira-kira bukan intensitas, temperaturnya itu sekitar 2500 Kelvin, sekitar segitu, jadi agak oranye gitu cahayanya. Di proses rendering gue rasa sih cuman itu aja yang pengen gue kasih tahu, karena ya udah material udah, kamera udah, lighting udah, ya udah langsung aja gue run rendernya. Dan setelah rendernya beres, sebenarnya itu gue sempat masukin juga ke Photoshop, tapi nggak yang post pro sampai segimananya banget gitu, cuman basic correction aja kayak brightness, terus saturation, kontras gitu-gitu aja sih, exposure, basic correction lah, nggak ada yang color grading atau gimana-gimana, nggak. Gue cuma basic correction doang di Photoshop. Ya jadi tadi itu hasil finalnya. Makasih juga udah nonton sampai habis, yang nonton dari awal atau yang nonton dari tengah. Ya pokoknya makasih udah nonton. Semoga bisa bermanfaat.